Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Balam Cubes. Dan ini adalah Rubik Ciyi MS 2x2 atau 2x2 Ciyi MS. Dan ini adalah Rubik 2x2 untuk kelas menengah di Rubik Ciyi atau brand Ciyi. Ini adalah Rubik magnetik, jadi bisa dibilang ini Rubik magnetik yang harganya nggak terlalu mahal, di bawah seri Default 2. Nah, ini seperti apa? Langsung kita unbox aja. Di sini ada plastik segelnya. Oke, langsung aja kita unbox. Ini boxnya kayak gini. Bahannya itu kayak plastik mika sih, kayak mika gitu bahannya. Akrilik atau mika, pokoknya gitu deh. Lumayan kokoh. Terus kita juga kemasannya nggak dapat box gitu ya, nggak dapat box yang kardus. Kardusnya ada di dalam mikanya. Dan ini cara bukanya adalah seperti ini. Oke, agak susah juga bukanya. Oke, cukup ditekan ya. Ini ya, tinggal dibuka aja gitu. Sip. Oke, ini dia Rubiknya udah saya buka. Sebenarnya ada juga yang versi stickerlessnya, tapi kayaknya untuk review ini kita pakai yang black base aja. Saya cuma ngasih tahu aja ada stickerlessnya. Jadi ada dua pilihan warna. Dan mari kita buka Rubiknya. Yo, mantap. Kita juga dapat satu buah pamflet atau booklet gini, yang isinya biasa rumus-rumus Rubik bahasa Mandarin dan bahasa Inggris. Oke. Rumus Rubik 2x2. Oke, sip. Kecil banget ya? Kecil banget kalau dibandingin sama Rubiknya. Oke, sip lah. Karena cuma tutorial 2x2. Di sini diajarinnya tutorial 2x2 untuk layer by layer ya. Oke lah, sip. Oke, boxnya kita taruh di pojok sini. Oke, biar dipajang. Dan mari kita buka plastik segelnya. Oke, sip. Kita buka lagi. Saya udah gak sabar mau nyobain Rubik ini. Ini udah lama banget ada di toko, tapi saya lupa. Ini rilisnya itu sekitar bulan kemarin, bulan 1 atau 2 bulan yang lalu. Tapi saya baru sempet review sekarang. Untuk kualitasnya gimana ini baru mau saya coba. Oke, plastiknya saya singkirin dulu biar nggak ngeribetnya. Oke, sip. Ini dia Rubik Ciyi MS. Oh, di sini masih ada ini ya. Apa nih, bekas-bekas loop gitu dari pabriknya. Oke, warnanya seperti ini. Kalau realnya setelan kamera saya lagi nggak terlalu real ini karena lightingnya lagi agak redup. Jadi bisa dibilang warnanya ini agak saya terangin di kamera. Jadi kalau gambarannya warna yang ini oranye, bisa dibilang kalau di gambar kamera sebenarnya ini terlalu terang ya. Aslinya dia lebih kerang gitu warnanya, hijaunya juga lebih kerang, kuningnya juga sedikit lebih kerang harusnya. Terus yang merah juga, ini merahnya aslinya merah kerang gelap gitu, gelap dikit. Dan yang biru juga sedikit gelap warna birunya. Oke, kalau dilihat dari kamera ini ya mungkin warnanya nggak terlalu realistis karena lightingnya juga belum mumpuni buat menghasilin warna yang realistis. Tapi intinya tadi saya udah deskripsiin warnanya seperti itu. Dan untuk stikernya desainnya oke juga sih menurut saya. Ini nggak terlalu gede ya. Apa namanya nih, pinggirannya. Oke, sela-selanya itu nggak terlalu gede. Jadi kelihatan lebih apa ya, minimalis stikernya. Oke, sip. Di sini bagian tengah untuk skrupnya udah kelihatan. Ini juga Rubiknya lentur banget. Oke, mungkin langsung aja kita cobain. Untuk dimensinya, Rubik ini tuh punya dimensi berapa ya? Kita bandingin sama Rubik 2x2 yang lain. Oke, ini Cidi atau Cidi ya. Cidi. Kalau kalian mungkin pernah beli Rubik budget cube dari Ciyi, nah ini adalah Cidi. Dan ini adalah Rubik Ciyi MS 2x2. Oke, kita lihat. Ukurannya sedikit lebih kecil ya, berarti kalau sedikit lebih kecil biasanya ukurannya ada di sekitar 49 mm. Ini mungkin beda 1 mm sih, beda dikit doang ukurannya. Sedikit lebih kecil tapi grade-nya oke. Dan ini feel pertama saya muterin Rubik ini tuh dia magnetnya itu soft banget ya. Oke, magnetnya itu sedikit nggak terasa magnet tapi nggak klik gitu ya. Jadi menurut saya ini oke sih, nggak ngeganggu putaran, magnetnya itu enak. Ini mirip kayak Rubik Gun.
GAN 251 atau 249 ya ini. Pokoknya mirip deh feelnya. Dan bunyinya juga kayak sandy feel gitu. Kalau kalian nggak ngerti sandy feel itu, jadi seperti apa ya, berpasir gitu. Tapi enggak sih, setelah diputerin loopnya ini udah mulai rasa kayaknya, feelnya jadi lebih smooth. Iya, bagus sih, feelnya smooth banget. Terus corner cutnya mari kita cobain. Oke, bisa 45 derajat, good. Terus reverse-nya juga oke, bisa segini. Oke, segini ya. Oke, itu dia reverse corner cutnya. Terus kalau twistnya, oke, ini di twist lumayan aman, nggak terlalu keras, nggak terlalu lembek twistnya. Walaupun masih bisa di twist ya. Oke, apalagi ya? Kita cobain. Ini sebenarnya saya udah lama nggak main Rubik 2x2, jadi kalau saya tes main Rubiknya juga kayaknya speednya nggak terlalu cepet sih, tapi nggak apa-apa, yang penting kita review Rubiknya. Oke, mari kita cobain mainin Rubik ini pakai timer dan kira-kira berapa kecepatan saya mainin Rubik ini. Walaupun saya nggak terlalu cepat mainin Rubik 2x2, tapi ya kita lihat aja kecepatan saya mainin Rubik 2x2. Dan saya akan jelaskan juga secara keseluruhan ya, overall dan kekurangan kelebihan dari Rubik ini gimana. Ya silakan kita lihat cuplikan saat saya mainin Rubik ini. Oke teman-teman, ini adalah cuplikan saat saya mainin Rubik CMS 2x2 magnetik, dan menurut saya ini saya mainin sekitar 20-30 kali main, dan mungkin kesimpulannya ini Rubik yang bisa dibilang kelas menengah, harganya 85 ribuan, dan kualitasnya ini oke banget ya untuk sebuah Rubik magnetik di harga segitu 2x2 ya. Ini harga yang standar sih, nggak terlalu mahal, nggak terlalu murah, ya kelas menengah, tapi kualitas untuk speed solvingnya oke, dan magnetnya juga menurut saya pas, nggak terlalu berat, nggak terlalu ringan. Klik magnetnya itu cukup lah untuk ngestabilin Rubiknya. Tapi untuk saya pribadi sebenarnya saya kurang suka main Rubik 2x2 yang magnetik. Jadi saya lebih suka Rubik 2x2 yang sebenarnya nggak magnetik. Jadi kenapa saya kurang suka Rubik magnetik yang 2x2, karena kalau saya pribadi pinjar trik saya itu ketika menggunakan F dan F aksen itu agak sulit ketika pakai Rubik magnetik. Jadi kalau saya pribadi sebenarnya saya kurang suka sama Rubik 2x2 yang magnetik. Tapi untuk Rubik ini mungkin fiturnya oke, dan magnetiknya juga nggak terlalu kuat. Jadi F dan F aksen saya itu masih enak, walaupun kadang-kadang masih lock. Ya mungkin karena pinjar trik saya yang jarang pelatih ya, jadi nggak bisa disalahin juga. Emang kayaknya juga jarang latihan 2x2 belakangan ini. Untuk paket pembeliannya di sini sebenarnya sangat simpel ya, cuma dapat Rubik dan box sama pamflet kecil tadi ya, nggak ada bonus apa-apa, nggak dapat obeng. Ini sangat sederhana sekali paket pembeliannya. Jadi menurut saya untuk paket pembelian ini nggak ada kelebihannya sama sekali. Terus untuk kualitas stiker, di sini stikernya udah pakai stiker Oracle atau stiker yang biasa dipakai Rubik flagship seperti GunCube, terus Valkyrie, Weilong GTS. Nah ini Rubik yang seperti itu stikernya. Jadi bisa dibilang good untuk warnanya. Tapi untuk daya tahannya kalian harus tahu stiker Oracle ini bisa dibilang nggak sekuat stiker yang ada di Rubik Yongjun Guanlong. Di sini kualitas Oracle itu adalah di tipis, jadi dipegangnya itu lebih enak, lebih tipis, dan warnanya lebih cakep. Tapi kalau untuk daya tahan ini nggak sekuat Rubik Yongjun Guanlong atau GrandCube atau Rubik yang murah yang stikernya itu tebel, tapi untuk gripnya ini lebih bagus. Terus untuk yang versi stickerless ya ini nggak kita review, tapi intinya stickerless bedanya paling di warnanya dan juga gripnya yang nggak ada stikernya. Oke. Terus untuk kalian yang suka white base, pengguna white base mungkin nggak bisa milih Rubik ini karena Rubik ini tidak tersedia. Kalau mau pilih black atau stickerlessnya aja. Ya memang sekarang cuber yang menggunakan white base udah sangat jarang, jadi kebanyakan produk-produk Rubik itu udah hanya menyediakan black dan stickerless. Nah intinya sekarang apakah Rubik ini worth it untuk dibeli, ini tergantung dari kalian sendiri. Jadi untuk harganya menurut saya ini udah standar sih untuk Rubik 2x2 yang magnetik. Terus fitur speed cube nya itu udah lumayan oke ya, udah ya bisa dibilang
menuju flagship, tapi nggak terlalu lengkap ya, nggak ada fitur-fitur tambahan ya. Sebenarnya sederhana tapi bagus Rubiknya, intinya kayak gitu. Terus kalau dibandingin sama merek lain, mungkin ini bersaing sama Rubik Yushin apa namanya, Yushin Little Magic 2x2 magnetic. Nah ini pesaingnya. Nah ntar mungkin saya review juga Yushin 2x2 Little Magic magnetic, kira-kira lebih enak ini atau lebih enak Yushin Little Magic yang 2x2 magnetic. Terus kalau dibandingin sama Rubik 2x2 yang flagship, menurut saya ini cocok dibandingin sama GAN 249 ya. GAN 249 ini punya feel yang mirip sama ini, walaupun feelnya kalau GAN 249 itu beda sih, ini lebih smooth. Kalau GAN 249 seingat saya itu lebih sandy atau lebih kayak berpasir gitulah, kesak-kesak gitulah suaranya, nggak crispy, nggak berisik, tapi rada keresak-keresak untuk Rubik GAN 249. Kalau yang ini lebih smooth putarannya, bedanya itu. Tapi untuk magnetnya itu mirip, feel magnetnya itu mirip, dan untuk corner cut juga ini udah oke. Intinya kalau kalian mau beli Rubik ini silahkan aja kalau memang kalian mau cari Magic 2x2 yang harganya nggak terlalu mahal, dan ini lebih worth it dibanding kalian beli Rubik yang udah agak lama kayak Rubik Moyu Guoguan Yuxiao yang bisa dibilang udah lumayan lama dan belum magnetik. Dan Guoguan Yuxiao juga kalau kalian beli yang magnetik itu lumayan mahal. Terus Wuxia itu juga udah nggak usah dipilih, mending kalian memilih Qi MS ini dibanding kalian memilih Qi Wuxia. Dan kalau kalian misalnya memang budgetnya terbatas di kisaran 80.000, ya ini bisa jadi pilihan utama. Kalau budgetnya di bawahnya lagi, ya mungkin kalian bisa pilih Rubik lain yang mungkin di bawahnya tapi belum magnetik. Kalau saya pribadi, misalnya saya ada di pihak, ya misalnya saya seorang speedcuber dan budgetnya cuma 80 ribuan ya, 85.000 sampai 100.000. Terus misalnya disuruh milih Rubik, ya mungkin kalau saya pribadi nggak milih Rubik ini karena saya kan nggak suka Rubik 2x2 yang magnetik. Jadi saya lebih milih ya mungkin Rubik lain 2x2 yang nggak magnetik. Nah itu pendapat pribadi saya. Mungkin kalau teman-teman ada yang lebih suka yang magnetik, mungkin ini jadi pilihan utama. Tapi kalau saya pribadi enggak, karena Rubiknya magnetik. Karena saya pribadi sukanya yang nggak magnetik untuk Rubik 2x2. Oke, itu selera aja. Mungkin teman-teman di sini ada yang mungkin sempat udah beli juga atau misalnya udah nge-review juga di channel YouTube sendiri. Yaitu penilaiannya beda-beda pastinya. Karena kalau saya pribadi di sini nilai serelevan mungkin, saya nggak mau terlalu menginfluence, nggak terlalu pengen mempromosikan produk ini bukan karena harganya yang murah atau menengah, tapi memang saya sebisa mungkin mereview dengan relevan dan nggak terlalu mempromosikan produknya. Video ini juga bukan endorse atau bukan disponsorin oleh brand Qi, jadi saya nilainya ya normal-normal aja, netral aja, jadi ya sesuai kelasnya saya nilai di sini. Dan saya pribadi juga, kalau untuk saya pribadi saya nggak memilih Rubik ini. Tapi kalau kalian suka yang magnetik ya mungkin kalian bisa memilih. Ada baiknya kalian sebelum membeli Rubik ini kalian harus mencobanya dulu. Mungkin bisa minjem punya temen yang udah punya, atau misalnya kalian datang ke toko Balam Cubes untuk nyobain dulu. Intinya supaya kalian ketika beli kalian udah memastikan kalau kalian itu benar-benar cocok feelnya Rubik ini di tangan kalian. Itu cara beli Rubik yang terbaik dibanding kalian cuma lihat-lihat review entah itu dari Balam Cubes atau channel-channel Rubik lainnya, karena selera tangan kalian itu mungkin beda gitu. Kecocokan tangan kalian dengan tangan-tangan para reviewer mungkin berbeda. Jadi baiknya kalau kalian mau beli Rubik yang terbaik untuk tangan kalian, cobain dulu. Jangan langsung percaya dengan review. Oke, mungkin segitu aja review Rubik kali ini. Semoga bisa membantu kalian yang lagi cari-cari Rubik 2x2 di harga kelas menengah. Cukup sampai sini video kali ini. Like jika suka, dislike jika nggak suka. Kita ketemu di video yang lain. Bye!